dari sekian pendaki yang kalau naik Gunung Sindoro denger gamelan. Ya, gue juga denger gamelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Jejak Pendakian. Kali ini gue akan membagikan pengalaman gue ketika mendaki ke Gunung Sindoro melalui jalur Kledung. Set Ya. Gas atau bahan bakar 3, satu lagi di sini. Ya, oke. Selanjutnya sleeping bag, tindak di bawah semua. Oke. Satu, 4. center atau headlamp, Enter 2, jas hujan, jas hujan. Dan hujan biasanya jam berapa, Mas? kalau hujan itu kalau Minggu terakhir ini. kemarin aja untuk siang sampai sore hujan, terus dari sore sampai malam juga hujan. Oke. Lagi nggak terlalu jelas cuacanya mas untuk Iya, minggu ini. yang penting hujan ya. Yang penting hujan. Kalau yang kemarin hujannya agak lebih lama. Oke. Untuk yang sore, soalnya sampai malam juga. Setelah checklist barang oleh petugas dari Grasindo Gunung Sindoro dan kami dinyatakan memenuhi syarat untuk mendaki, akhirnya kita berangkat dari base camp menuju ke pos 1,5 menggunakan jasa ojek. Lumayan, ngirit waktu dan juga ngirit tenaga. Keren, udah nyobain ojek Gunung Supi. Sekarang Sindoro. Kalau jalan kaki itu berapa aja, Mas? Sudah 2 jam. 2 jam? Ya. Wah, iya. Kalau naik motor gini berapa menit? Paling 12 menit. 12 menit. Ini nama desanya, dusunnya apa nih, Mas? Dusun Kledung. Oh, Kledung. Iya. Kledung. Kledung apa Kledung benernya tuh? Kledung. Kledung. Iya. Oh, Kledung. Apa saja. Mantap. Nah. Terus. Balap, balap. Balap gak tuh di balap? Ini teman-teman semua, sensasinya naik Gunung Sindoro. Ini bukan di treknya, namun di pas naik motor ini tuh gokil, keren. Buat lo yang mentalnya cemen, jangan sampai naik motor ini. Ini sumpah, mentalnya tuh mantap tuh, sampai minggir tuh, wah. Sampai minggir gak tuh? Ini mantap nih mentalnya. Wih, mantap. Oh. Mantap nih. Beneran. Ada mobil. Mobilnya yang minggir tuh. Mobil yang minggir, keren gak tuh? Gila itu. Yang turun sampai minggir tuh. Mantap, dilabas, trek basah. Asli. Patir tuh. Masih jauh teman-teman tuh. Oke gak tuh? Masih jauh loh treknya. Kalau gue lewat mungkin gak akan bisa. Sumpah. Ini bener-bener fokusnya tingkat dewa ini. Oh, oh, tuh kasih paham lah, gokil.
turun dulu. Keo juga. Jalannya licin. Keo juga ternyata. Ayo, saya tunggu depan ya. Nah, ternyata KO juga. Ternyata KO juga dia. Mantap. Yuk, guys. Dia salib bang, salib. Kepot jadi. Kepot dong, kasih kepotan dong. Oh enggak. Udah sampai mana Mas Umang? Pos 1 Bayangan. Oh, pas 1 bayangan. Pos Pos 1,5 1,5 ya. Jadi 2 bayangan ya. Yuk, masih sama ibu. Dulu masih shock nih, jet lag. Habis apa? Habis ngetril ya kita ya. Kita udah sampai di pos. 1,5 ya guys. Jarak tempuhnya 17 menit. Tapi ini nggak kopling, belum. Oke. Koplingnya di sini, nggak di kopling. Kopling ya. Oh, kopi. Susah kalau ditanjakan pas Oh. berhenti atau ngapain, kita harus benerin harus megang Kopling dulu. gitu kan. Baru aja sampai di pos ojek, tiba-tiba hujan tuh gede banget. Alhasil ya udahlah, kita tunda aja dan baru mulai pendakian di jam 11 siang. Gak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Gunung Sindoro, tepatnya di pos 1,5 dan sebelumnya emang jam 10 sampai di sini. Namun kondisinya karena hujan, jadi ya alangkah lebih baiknya gitu kita menunda sejenak. Nah, tepat di jam setengah 11 kita akan mulai pendakian dan untuk terutama teman-teman semua sebelum pendaki alangkah baiknya untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga kita mendaki dalam keadaan selamat, sehat semua, lancar sampai kembali lagi ke rumah. Apapun itu nanti resikonya, misalkan nggak sampai puncak atau apapun itu jangan apa mas disesali gitu ya, karena memang kondisi alam nggak bisa kita lawan. Dan untuk mempercepat waktu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Bengek ya, pada diem ya. Tadi naik ojek ketawa-tawa. Sekarang diem-dieman. Marah kali ya, ngantuk Tapi gue salut sama ojek yang tadi ya. Karena memang gue nggak perlu bayar 320.000 untuk pergi ke Dufan, gitu kan. Dengan membayar ojek Bisa nyalain naik roller coaster. 25.000 tuh mental tuh bener-bener the best. Dan itu kan kondisi jalannya juga kan belok ya. Jadi main teraba saya tuh seakan-akan ojek warga Gunung Sindoro mentalnya udah kuat banget tiap hari bener mandir. Awal trek pendakian Gunung Sindoro itu masih bisa dibilang landai lah, banyak bonus, terus juga medannya juga nggak terlalu begitu terjal. Pokoknya pas banget untuk stretching atau pemanasan tubuh gitu. Nggak langsung dihajar tanjakan babar blast gitu kan, nggak. Ini masih aman, masih sangat bersahabat dengan dengkul gitu kan. Dan memang kondisi sekarang apa ya, sepi dari pendaki, cuma hanya mungkin kehitung jari, cuma ada 4 rombongan kalau nggak salah, nggak nyampe 20 orang dari berbagai kota. Jadi untuk teman-teman semua yang dekat-dekat ini mau naik gunung, persiapkan memang fisik ya dan juga kondisinya mentalnya, karena memang sekarang kan musim penghujan nih, jadi ya resiko juga nambah berat tentunya gitu kan. Ngap, gue sambung depan ya. Trek dari pos ojek atau pos 1,5, jalur pendakiannya masih terbilang datar banget dan didominasi oleh tanah. Tuh, lo lihat tuh, basah semua. Apalagi baru diguyur hujan. Beloknya minta ampun. Ya beginilah kalau naik gunung saat musim penghujan. Tapi tetap,
keselamatan yang utama atau safety first. Fungsinya topi, kalau kalian ketemu ginian nih pasti di jalur, ini ranting kena topi dulu, dak gitu. Kalau lo nggak pakai topi, bam, bocor pala lo. Ya, 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 wah. Belum, bau ya tadi kentut gue ya. Belum keluar. Ini melipir, kita jalannya melipir ke punggungan. Mantap ini. Nah, ketemu lagi kan kayak gini nih. Lo nggak pakai topi, kelar pala lo, dang. Jadi semua perlengkapan yang kalian gunakan dari atas kepala sampai bawah kaki itu sangat berguna semua, teman-teman semua. Nggak hanya sekedar aksesoris atau yang penting pakai, enggak, itu berfungsi semua. Hewan apa yang nggak bisa sekolah? Hewan yang nggak bisa sekolah apaan, Cuk? Bisa sekolah semua sih, soalnya gue lihat di Dufan tuh banyak yang bisa pinter-pinter. Nggak nyerah? Nyerah? Nyerah. Kaki 1000. Kenapa emang? Kakinya di 1000 pakai sepatunya lama. Nih, kalau kaki 1000. Oh, telat mulu, bisa, tapi telat mulu. Iya kan? Bisa. Nih, kaki 1000 mau belok kanan. Kakinya ada berapa? Gopek lah. Kan kanan gopek, kiri gopek. Salah. 999. Sebelahnya ngawe-ngawe. Sekitar berjalan 30-45 menit dari pos ojek, kita telah sampai di pos 2 dengan ketinggian 1980 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Dan di pos 2 ini, lagi dan lagi, hujan turun dengan intensitas yang sangat besar. Sampai-sampai nih kita melanjutkan perjalanan dari pos 2 ke pos 3 di jam setengah 3 sore. Waduh. Oh, kita lah kira aku suka. Baru pengen bikin jokes. Serius, kira aku suka. Yang aku suka. Tapi kalau di gunung mas semua suka gitu. Taunya pas buka kita lah. Serius dah. Nggak jadi. Hujan bro. Halo teman-teman semua, sorry ya, pas perjalanan dari pos 2 ke pos 3 memang nggak di-shoot karena saat itu hujan gede dan perjalanan dari pos 2 ke pos 3 diulang lagi gua. Itu gue terjebak di pos 2 dengan terjebak oleh masa lalu, bukan. Terjebak oleh hujan itu nggak bisa kita paksakan untuk lanjut gitu kan. Dan kita terjebak tuh sekitar 3 jam. Akhirnya setengah 3 sore karena udah kesorean dan kondisi hujannya juga udah mulai reda gitu kan. Akhirnya kita paksakan untuk jalan. Dan karena hujan jadi nggak gue record. Dan gue sampai di pos 3 itu sekitar jam setengah 5. Jadi sekitar 2 jam perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Sampailah di pos 3. Nah, kenapa kok nggak ngecamp di sunrise camp gitu ya? Karena memang ada satu lain hal yang memang gue nggak memutuskan untuk mendirikan tenda di sunrise camp. Dan kondisi tenda kayak gini, ala kadarnya udah kondisinya miring gitu kan, karena udah sempet kuyup semua walaupun pakai jas hujan gitu kan. Dan sekarang di jam 6 pagi ini kita akan melakukan perjalanan ke puncak Gunung Sindoro. Dan pas perjalanan itu cuma ada 4 rombongan ya. Jadi 3 rombongan itu bermalam pos 3 dan 1 rombongan itu bermalam di pos sunrise camp gitu. Oke, kita lanjut lagi pas perjalanan dari pos 3 menuju ke puncak. Let's go. Oke, sekarang kita mulai perjalanan dari pos 3 menuju ke puncak.
menurut peta yang udah diberikan oleh Grasindo itu sekitar 3 jam sampai 4 jam. Kalau di peta gitu kan, entah itu hitungan kasar atau enggak, gue juga nggak tahu. Tapi nanti kita buktikan saja berapa jam. Tentunya pendakian nggak terlalu terburu-buru ya, karena treknya juga basah licin gitu. Jadi kita santai saja, nikmatin hijaunya, kicaunya gitu kan. Semalam ada tetangga ya, itu disamperin sama Bagas. Bagas itu babi ganas, itu ada 3 disamperin. Yuk, semangat, semangat, semangat. Ayo. Nah, treknya tuh lumayan kan, kalau bawa ransel tuh. Pakai tambang lah tuh. Makan webbing, tambang, webbing. Tuh teman-teman ya. Walaupun kemarin sempat diguyur hujan, namun gue sangat optimis kalau besok itu cerah. Seperti masa depan, walaupun sekarang teman-teman suram, tapi jangan terpatok sekarangnya. Besoknya pasti akan membuahkan hasil. Yang penting tetap punya niat, semangat, optimis, dan juga konsisten. Kalau ngisikin teman gini aja nih, tuh kan, tuh jangan tiru. Tuh gue giniin dia lagi ngebreak. Kalau lagi temennya lagi jalan jangan digini-giniin. Siapa? Remeblong itu cu. Nah, jadi ini sangat diuntungkan nih webbing dan juga tambang di saat kondisi jalur kayak gini. Mungkin kalau nggak musim penghujan bisa lah, masih bisa. Tapi ini udah mulai musim penghujan, jadi jalur juga licin, licin banget. Jadi kita harus menggunakan tambang atau webbing. Jadi gini, langkah, tarik lagi. Jadi buat backup ketika kita tergelincir, tangan kita masih kepegang oleh tambang gitu. Sepanjang perjalanan kita dimanjakan oleh gagahnya Gunung Sumbing belakang sana. Tuh bikin kita mager buat jalan. Pengen ngeliat ke Gunung Sumbing mulu gitu kan. Naik gunung kayak main tinju, ngos-ngosan. Nah, 15 menit sampai di Sunrise Camp kan. Mungkin kalau bawa beban berat bisa 30 menitan gitu. Oke. Mas. Yang tenda yang terakhir itu loh. Oh iya. Yang malam-malam. Dua, 4, 2, 3. Gokil gak tuh Gunung Sumbing. Memang sih kalau untuk view memang bagusan di Sunrise Camp. Namun babi hutannya juga merajalela gitu. Terlepas pos Sunrise Camp, ini treknya batu semua, bener-bener batu. Dan ini mudah tergelincir ya, karena batu ini batu basah, semalam habis diguyur hujan seharian penuh. Jadi harus lebih konsentrasi penuh. Tuh,
Gunung Sumbing masih terlihat gagah. Awas jembatan licin tuh. Pagi-pagi berjemur di atas batu gede dan di belakang pemandangannya tuh. Ini yang bikin mager jalan. Lihat depan, tanjakan, lihat belakang, bikin mager gitu kan. Jadi ya santai aja, ritme perjalanan santai. Yang penting kita nikmatin, terus juga kenyamanan, keamanan, kesehatan tuh harus juga diperhatikan. Dari sekian pendaki yang kalau naik Gunung Sindoro denger gamelan, ya gue juga denger gamelan karena di bawah sana lagi ada hajatan, jadi kedengeran sampai sini gitu. Jadi teman-teman semua ketika mendengar suatu musik atau entah itu apapun itu yang merasa ganjil, itu cobalah berpikir cara nalar, logika, akal itu dipakai juga. Karena semalam juga gue tidur di pos 3 juga denger lagu-lagu yang Jawa, karena di bawah itu lagi mungkin ada acara hitanan, dangdutan gitu, dan itu terdengar suara dengan jelas karena terbawa oleh angin. Bisa ngomong apa-apa lagi nih, nggak parah. Tadi hutan Lamtoro 1 kita udah lewatin, dan di depan hutan Lamtoro 2. Lamtoro medut. Lagunya apa gue lupa. Gue mau sih tiap hari duduk santai, ngopi, ngerokok ya kan. Seberangnya dong lo lihat. Damai banget kan hidup. Kalau gini, kalau kayak gini ceritanya tuh. Ngopi ya kan, pakai sarung, mandangin Gunung Sumbing yang gagah. Manusia emang serakah atas semuanya. Untungnya alhamdulillah, walaupun kemarin pagi sampai malam itu diguyur hujan lebat, bener lebat, tapi gue yakin kalau besok itu cerah, dan memang bener cerah secerah-cerahnya. Dan ini gue gak bisa ngomong apa-apa lagi ya kalau udah ngeliat hijau, bunyi kicau gitu kan. Mendaki gunung atau gunung itu merupakan bagi gue perpustakaan hidup, dimana kita nggak nemuin tuh di LKS bab berapa, terus judulnya apa gitu kan. Karena seperti gue selalu singgung bahwasanya menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara,
semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru. Nah, gunung atau alam ini adalah tempat sekolah gua dan semua orang adalah guru gua. Mendaki gunung itu adalah mengabadikan sebuah perjalanan hidup untuk kita implementasikan ke kehidupan kita sehari-hari. Memang nggak mudah, memang nggak butuh waktu yang singkat, tapi prosesnya seiring berjalan waktu kita harus optimis bahwasanya nanti akan membuahkan hasil yang maksimal. Gunung Sumbing kayak gini tuh nggak tahu kenapa ya, inspirasi tuh banyak banget gitu. Kata-kata bijak yang nggak seharusnya keluar tuh keluar gitu kan. Gunung ini merupakan alur kehidupan kita. Capek ya capek, tapi tetap kita harus jalanin. Bukan begitu Ibu? Berdua yang itu diem aja. Nanti di puncak gue minta berdua tuh ya, si Is yang orang manajemen tim nih dan Pak manajer nih, Pak Yonan, nanti gue pengen satu quote, satu kata bijak lah, quotes lah gitu kan, untuk apa ya, motivasi. Nanti kita tunggu pas sampai puncak. Sekarang sih masih jam 7 berarti baru 1 jam kita jalan dari pos 3. Memang kita susah, lihat ke depan tanjakan ya kan, bikin mager, lihat belakang nambah mager. Jadi gimana, kita serba salah kita ini. Aduh, ya udahlah, kita nikmatinnya dulu. Setelah ngelewatin hutan Lamtoro 2, kita sampai di kawasan Watu Tatah 1. Nanti ada lagi Watu Tatah 2. Itu di atas sana dan pemandangan nanti lebih ngeplong. Dan kondisi saat ini berkabut. Jarak pandang tapi masih bisa untuk 10 meter. Kita lanjut lagi ke pos berikutnya. Mantap banget ya bang, rebahan di Batu Tatan, pos 4 Gunung Sindoro. Tinggalnya 2838. Rumput-rumput langsung ke langit. Aduh, hidup enak banget kayak gini ya. Bentar lagi. Bau belerang emang udah nusuk-nusuk hidung kan. Jadi nggak nyaman buat nafas. Satu rombongan yang kemarin udah sampai duluan. Es terus. Batu kan es terus. Es terus.
Mantap. Hah? Jam 6 lewat. Iya. Ya. Lihat sih. Aduh. Iya. Oh, Chandra di muka ini. Benar di muka. Chandra di muka di muka. Langsung. Oke, saat ini kita perjalanan turun lagi dan cuma kira-kira 15 menit lah di puncak karena kita sampai tuh di jam 9.45. Sedangkan kawah Sindoro atau kawah Chandra di muka itu apa ya? Bau belerang tuh menyengat di atas jam 10 pagi gitu. Jadi kita turun aja, nggak masalah, dapetnya juga kabut kayak gini, nggak masalah. Karena tujuan utama kita emang bukan puncak, namun kembali lagi ke rumah dengan keadaan selamat. Dan tadi juga ada teman ngopi horor ketemu dari anak-anak Medan tuh, mantap sekali tuh anak Medan itu. Teman-temannya Mas Doni dan kawan-kawan itu. Ini kenapa gue pakai masker? Ini gue aja jarak gue berdiri dengan tutupan ya. Dengan kawah atau puncak Gunung Sindoro itu sekitar 200 meter ini masih tercium aroma belerangnya. Nah, ini maskernya gue kasih air dulu supaya apa? Supaya dari aroma belerangnya dia nggak terlalu menusuk ke hati ya, salah, ke hidung gitu. Dan memang nggak disarankan untuk turun sambil lari-lari karena konturnya ini bebatuan. Salah pijakan kepleset jedar, ya kan? Jadi kita santai-santai aja, jalannya santai, pelan, konstan. Kabut, selalu ditemani dengan kabut. Mantap ini Sindoro. Universitas Negeri Semarang kan? UNES. Lihat jaketnya pas lagi dia turun dari itu. Turun dari mana? Oh, Dari ojek. ojek ya, yang pas ojek ya. Tadi juga sebelum jalan ketemu dengan pendaki dari Purwokerto 10 orang dan juga dari Cianjur, backpackeran dia berdua. Kang Ipeh, kalau Cianjur kan Kang Ipeh. Ipeh apa Ipah ya?
lupa tuh, nanti Instagramnya ada di bawah deh. Nah, jangan khawatir ketika teman-teman semua selepas jalan dari Batu Tatah menuju puncak. Emang jalurnya lebar, semua jalurnya lebar, namun sudah banyak pelang-pelang atau tanda-tanda yang memang itu jalur pendakiannya. Contohnya kayak gini, tadi gue turun sebelah kanan, pas turun sebelah kanan langsung ada pelang lagi, keledung ke kiri, ikutin lagi teman-teman semua ke kiri, jangan sampai nerobos. Ke kiri ada petunjuk lagi gitu. Nah ini kalau malam-malam ya, ini kena senter nih nyala kuning, pink, merah gitu. Ini sebagai tanda bahwasannya patok lah gitu, patok jalur yang harus dilalui oleh pendaki atau jalur pada umumnya seperti itu. Dan jangan sampai membuka jalur. Oh kayaknya dari sini singkat deh, oh kayaknya dari sini cepet deh. Jangan, ikutin aja jalur yang ada. Dari atas banget jam 10 tuh. Ini ada pelang lagi tuh ya, jalur ada pelang lagi. Semua tertutup oleh kabut putih. Yang gue sangat menyenangkan itu ketika turun kayak gini nih, nggak berasa capeknya nih. Suka banget. Tapi kalau salah pijakan, salah feeling gitu, akan bisa berakibat fatal, terutama di engkel kaki. Makanya kita harus tetap fokus. Nah gue, bang, lo kan gak fokus, lo kan sambil ngobrol, kan mata gue di batu. Nah, cepet ya turunnya tuh. Full batu semua, batu tersusun, bukan batu tersusun sih, batu kombinasi tanah, tapi namun tanahnya tuh sedikit banget ya. Biasanya seperti itu kalau mau arah puncak itu batu semua didominasi. Dan vegetasi juga udah ngeplong gitu, ngeplong banget ini. Dan sedikit gue ceritakan juga saat registrasi, bahwasanya teman-teman semua yang mau naik Gunung Sindoro memang harus dicek perlengkapannya satu persatu. Mulai dari perlengkapan kelompok dibongkar lagi, mulai dari perlengkapan pribadi dibongkar lagi, mulai dari sampah-sampah apapun itu dibongkar lagi, mulai rokok bawa berapa dibongkar lagi gitu. Jadi usul gua kalau mau naik Gunung Sindoro, packingnya nggak usah rapi lah dari rumah gitu, karena percuma di base camp itu dibongkar lagi sama petugas base campnya. Nah kenapa diambil tindakan seperti itu? Karena itu juga bertujuan untuk meminimalisir resiko. Apakah rombongan itu ada yang nggak bawa tenda, apakah rombongan itu nggak bawa senter gitu. Intinya semua kebijakan, peraturan dari base camp, entah itu taman nasional atau belum taman nasional, itu ya ngap berembun lagi. Dari lu sampai mana tadi? Itu sudah mereka ambil keputusannya. Maksudnya tuh mereka membuat sebuah peraturan nggak semena-mena gitu. Ada sub-sub tertentu yang memang harus diperhatikan. Dan gue sedikit berargumen, memang angka kecelakaan di gunung itu meningkat ketika musim pendakian. Taman nasional dibuka, ya kan? Gunung ini dibuka, wah melejit tuh angka-angka resiko tuh. Seperti orang, mohon maaf, nyasar gitu kan, meninggal. Tapi ketika gunung itu ditutup, seketika angka resiko itu turun juga.
Nah, kenapa seperti itu? Karena memang dari pendakinya itu sendiri sih kurang persiapan, terlalu mensepelekan hal-hal yang terkecil gitu, dan mulu gue. Inilah pokoknya kayak gitu. Tapi so far, so Inggris, so far so good, is very good, real good. Gunung Sindoro memang mempunyai ciri khasnya masing-masing, dari jalurnya, dari apa nih, jagung, dari pohon-pohonnya, habitatnya, habitnya, dan teman-teman semua nggak bisa menyamaratakan gunung ini dengan gunung tersebut, gunung ini dengan gunung itu. Nggak bisa dilihat dari ketinggiannya, karena selalu gue bilang gunung itu mempunyai roh dan jiwanya masing-masing. Di belakang masih ada si Iis sama si Yonan, masih jauh mungkin, padahal kita juga jalannya nggak terlalu cepat, nyantai, namun di ayun gitu, karena kalau ditahan malah sakit dengkulnya. Oke, kita sambung lagi di turun ya, pas masuk vegetasi atau mulai kebuka. Nah, ini kita baru sampai di pos Sunrise Camp, tapi kita bukan di sini tendanya, tapi di pos 3. Dari bawah tuh pas gue matiin video yang pertama, langsung diguyur hujan lagi. Tuh, Sunrise Camp banjir banget tuh, ya kan? Arah nih, berani kotor itu baik. Ini tenda yang tadi anak-anak Medan ini. Bang Doni anak Medan. Tendanya di sini berdua ini. Sunrise Camp. SUSU, NRS, SRS. Nah, dari sini berapa menit lagi lah kita baru sampai di pos 3. Jalurnya juga jalur air ya. Tuh. Jadi kita ngelewatin kayak aliran air gitu. Nih. Bam, becek-becekan. Pokoknya mantep lah. Tuh. Udah kayak Gunung Salak. Jalurnya air kalau hujan. Sampai juga di pos 3. Kita lihat tendanya. Diacak diacak-acak sama babi kan nih. Belum turun, Mas? Kirain udah. Iya, gede di atas. Pas turun aja jam 10 pas itu full. Iya. Itu tendanya pas ya, berarti 2 jam kan turun. Wah, tenda acak-acakan.